sekarang kan posisi Iran ini sedang berada dalam kekosongan pemimpin yang paling utama, yang tertinggi. Nah, seberapa siap sebenarnya sistem politik Iran dalam menghadapi hal ini? Sebenarnya kalau kita baca daripada penyerangan yang dilakukan oleh Iran dari kemarin sampai sekarang, itu menunjukkan bahwa gugurnya pemimpin tertinggi di Iran sekali lagi tidak otomatis buyarnya piramida kepemimpinan. Nah, oleh karena itu ini tidak akan terlalu banyak berdampak terhadap situasi perang, kondisi perang yang sudah terjadi. Dan sekali lagi dalam jangka kurang lebih 27 jam dari kemarin dilakukan di hari kedua ini, itu bisa menjadikan bukti bahwa Iran tidak kemudian menjadi lumpuh gara-gara Ayatullah Ali Khamenei ini telah ditarget dan menjadi korban dari serangan yang dilakukan oleh Israel. Sekali lagi karena di Iran sistemnya sudah cukup kuat, kepemimpinannya juga sudah cukup tersistem dengan baik, dan tidak kemudian hilangnya satu pemimpin menjadi kekosongan dan tidak ada lagi orang yang berwenang untuk menentukan arah kebijakan negara yang harus dilakukan. Tapi yang akan lebih dominan nanti ke depannya, sebelum ada pemimpin yang baru, apakah dari pihak ulama atau militer atau dari elit politik sipil? Nah, sebenarnya kalau kembali kepada konstitusi, seperti saya sampaikan tadi, ini kan akan dipimpin oleh 3 elemen, yaitu dari elemen presiden, Mas'ud Pezeshkian, lalu kemudian dari yudikatif atau Mahkamah Agung, dan juga dari Dewan Penjaga Konstitusi, yang itu rata-rata dari ahli hukum ataupun pengacara gitu. Dan sekali lagi dengan kepemimpinan ini, maka keputusan-keputusan di Iran ke depan sampai pemilihan kembali Ayatullah Ali Khamenei secara definitif itu akan tetap bisa dilakukan dengan kepemimpinan 3 unsur tadi, Mas. Baik, bagaimana cara memastikan bahwa dalam penentuan kepemimpinan baru di Iran ini tidak ada ikut campur atau intervensi dari Amerika Serikat maupun Israel? Upaya ikut campur itu sudah pasti. Karena sekali lagi Iran ini salah satu kelemahannya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu adanya penyusup-menyusup, adanya kelompok-kelompok intelijen yang dengan leluasa bermain dan masuk di Iran. Dan saya yakin dalam proses proses pemilihan pemimpin Iran ke depan juga sangat mungkin akan dijadikan sebagai upaya untuk menjadi kontestasi terutama bagi Israel dan Amerika agar bisa memasukkan yang oleh Trump disebut sebagai orang-orang baik untuk bisa memimpin Iran ke depan. Tapi lagi-lagi apakah itu bisa, terutama dengan sistem tadi pemilihan di dewan ahli yang kurang lebih 80 ulama nanti yang akan memilih kira-kira siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi Iran pengganti daripada Ayatullah Ali Khamenei ini. Ulama-ulama ini Anda melihatnya akan tetap solid tidak dalam apa yang sudah diyakini oleh Iran selama ini? Ya, tetap ada kemungkinan kepada dua bagian tadi, apakah Iran akan tetap memilih dengan karakter yang konservatif tadi, atau malah mungkin akan menjadi unsur-unsur yang lebih progresif, yang lebih terbuka, atau dikenal dengan istilah kelompok-kelompok reformis. Nah, ini sebenarnya elemen-elemen yang sekarang juga ada di Iran, walaupun kelompok-kelompok ini sejauh ini belum kemudian menjadi sebuah aktor politik tersendiri yang berhadap-hadapan dengan katakanlah kubunya Ayatullah Ali Khamenei. Tapi kalau kita kembali kepada tradisi politik di Iran, memang pertarungan menariknya selalu terjadi di antara kelompok konservatif dan kelompok reformis. Kelompok reformis seperti mantan presiden Iran Khatami misalkan, itu dikenal sebagai tokoh yang cukup terbuka dan lebih diterima oleh negara-negara barat, dan sangat besar kemungkinannya ke depan kontestasi kepemimpinan di Iran juga akan melibatkan atau diwarnai oleh kehadiran tokoh-tokoh konservatif, tokoh-tokoh konservatif dan tokoh-tokoh reformis tadi. Bang Hasibullah, apa yang harus diambil langkah oleh Iran ataupun Amerika Serikat selama dalam waktu jangka pendek ke depan agar memastikan bahwa regional ini tetap aman dan juga terutama pasokan-pasokan kebutuhan energi ini juga tetap tersalurkan secara global? Saya rasa sekarang para pihak Israel, Amerika, dan Iran sudah tidak dalam pikiran itu. Kalau mereka memikirkan sebuah
situasi yang kondusif, yang normal, tidak terganggu, maka opsi perang terutama oleh Amerika dan Israel tidak akan diambil. Jadi serangan ini diambil berarti memang sudah mengenyampingkan kepentingan-kepentingan yang bisa merugikan para pihak termasuk Amerika sendiri. Kita lihat bahwa Amerika sekarang sudah mulai menuai apa yang dilakukan di Iran. Bahkan di Karachi itu diberitakan sekian orang meninggal akibat perlawanan atau aksi solidaritas yang ditunjukkan kepada Ayatullah Ali Khamenei. Jadi persis seperti yang disampaikan dan digambarkan oleh Thomas Friedman, saya kembali mengulang bahwa pada akhirnya Amerika yang membayar seluruh operasi ini, yang menanggung kerugiannya, tapi kemudian hanya Israel dan Netanyahu yang menikmati untungnya. Jadi sekali lagi ini harga yang sangat mahal bagi Amerika sendiri, harga yang sangat mahal juga bagi negara-negara Arab di Teluk, bahkan juga bagi masyarakat dunia. Karena perang seperti ini yang dapat untung hanya Netanyahu dengan segala macam ambisi politiknya, baik dalam konteks Israel secara umum ataupun dalam konteks kepentingan pribadinya secara lebih sempit. Kalau begitu sebenarnya Amerika kenapa ada di sini, Bang, kalau tidak ada untungnya bagi Amerika? Ya, itu kan sebenarnya dari awal cara bacanya adalah Amerika ini orang yang istilahnya belum betul-betul tega untuk melepaskan Israel. Kita lihat sekali lagi ini basis analisanya adalah panggung depan. Bahwa panggung belakang mereka mungkin memang sudah kompromi, saya nggak tahu. Tapi kalau kembali kepada panggung depan, katakanlah pada pertemuan terakhir Netanyahu dengan Trump, itu bahkan keduanya tidak melakukan kompres bersama. Orang-orang memaknai secara luar bahwa ini terjadi krisis, ini terjadi perbedaan, terutama mengenai kepentingan. Kepentingannya apa? Kalau bagi Iran ini adalah bagi Israel, Iran sekarang menjadi ancaman eksistensial. Tapi Amerika melihat justru masih ada kesempatan untuk upaya diplomasi. Belum lagi kembali kepada retorika yang dibangun oleh Trump. Pada perang 12 hari di bulan Juni, Trump dengan begitu gagah mengatakan bahwa intervensi yang sebentar itu mampu menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Dan Iran tidak akan lagi menjadi ancaman. Itu statement disampaikan oleh Trump. Nah, di bulan Desember, di akhir tahun kemarin, ketika Trump mulai membangun retorika bahwa Iran kembali menjadi ancaman, ada wartawan yang nanya, lalu kalau begitu bagaimana korelasinya dengan yang dikatakan bahwa di bulan Juni sudah tidak ada kemampuan lagi di Iran. Oh, Iran sudah berhasil membangun kembali fasilitas nuklirnya. Nah, ini kan sebenarnya retorika yang tidak kuat, dan sekali lagi itu akan dinilai oleh publik Amerika, oleh publik dunia bahwa ini hanya katakanlah retorika, hanya alibi yang dilakukan oleh Iran gitu, oleh Amerika. Sekali lagi ini kalau kita menggunakan basis analisa di layar depan, di panggung depan, bahwa ada kemungkinan di panggung belakang mereka sudah kompromi dan sudah deal tentang penyerangan ini, dan termasuk mungkin peristiwa tidak kompres bersama itu bagian dari sandiwara, ya itu mungkin terjadi, tapi itu basisnya adalah belakang panggung, dan kita paling tidak saya tidak punya data untuk sampai ke belakang panggung. Tapi yang disampaikan di depan panggung adalah hal-hal yang justru berhadap-hadapan, berbeda pandangan di antara Amerika dengan Israel. Baik, apapun itu kita harapkan agar eskalasi ini tidak berdampak semakin meluas dan jangan sampai ada masyarakat sipil yang kembali menjadi korban. Terima kasih Bang Hasibullah Satrawi, analis Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.